Shalom, selamat malam guys. Bertemu lagi bersama kami di Boom Bincang Orang-Orang Muda. Oke, pada malam hari ini kita akan berbincang kepada salah satu anak muda yang memiliki perjalanan yang cukup panjang, perjalanan rohani terlebih dahulu untuk mengikuti Yesus, bagaimana perjalanan-perjalanannya. Dan saat ini kita akan berbincang-bincang tentang hal itu. Baik, langsung saja. Teng teng. Ya mungkin Kak bisa dikenalkan nama Kakak, status atau apalah kepada teman-teman muda. Oke, shalom teman-teman muda yang ada di luar sana. Perkenalkan nama lengkap saya Laluria. Saya berasal dari pulau terkecil yang ada di Nusa Tenggara Timur, yaitu Pulau Sabu. Sudah, langsung saya cerita. Oke Kak, Kakak jauh-jauh dari Pulau Sabu ke Sumatera Selatan kayak gini, mungkin apa sih hal yang membuat Kakak bisa datang dari sana ke sini itu, yang melatar belakangi Kakak? Atau gimana gitu? Mungkin Kakak boleh ceritakan. Oke, saya akan membagi cerita sama teman-teman yang ada di luar sana, secara khusus untuk generasi-generasi muda tentunya. Dalam mengiring Tuhan secara pribadi bukanlah hal yang mudah buat saya. Saya sedikit cerita, ketika saya mau mengiring Tuhan itu, ada satu hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya, dan itu membuat saya itu sedih, karena sebenarnya itu bukan hal yang ingin saya alami. Dan secara khusus memang dari kecil, saya memang berasal dari keluarga yang broken home. Kenapa saya katakan bahwa saya berasal dari keluarga yang broken home? Secara khusus Mama dan Papa, mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka masih percaya kepada roh nenek moyang, dan sampai detik ini pun mereka masih percaya akan hal itu. Dan itu yang menjadi pergumulan saya. Ketika saya mau sekolah, itu pun tidak diizinkan secara khusus Mama. Ketika saya mau masuk SD, itu saya udah mulai ikut bergabung sama teman-teman saya yang udah Kristen. Dan di situ saya udah tahu kalau mama saya itu tidak setuju kalau saya mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh orang-orang Kristen. Bahkan mama juga sangat benci yang namanya ibadah. Pokoknya apapun yang dilakukan oleh orang Kristen itu mama tidak suka. Nah, karena saya berbaur dan berteman sama kebanyakan orang Kristen, jadi saya mulai ikut-ikutan. Secara khusus untuk sekolah minggu itu waktu saya SD kelas 2 atau kelas 3 lah. Di situ pun saya pergi secara diam-diam. Pergi ikut sekolah minggu. Kalau waktu itu di Pulau Sabu itu sering kami mengikuti sekolah minggu sore, Kak. Jadi di situ saya pergi ikut. Tapi nanti kalau saya udah pulang ke rumah pasti nanti mama marahin, terus dipukulin. Itu biasa aja buat saya. Dan saya juga baru ingat sekarang, ternyata dulu itu sebelum saya percaya, itu masih belum percaya sama Tuhan, masih menganut kepercayaan yang ada di sana itu kepercayaan Jingitiu. Tapi itu enggak, sebelum, kan saat ini Kakak udah mengenal Tuhan, dan kata Kakak dulu Kakak bahkan orang tua Kakak sampai saat ini, sampai saat ini Papa Mama belum mengenal orang tua, belum mengenal Tuhan. Nih, kepercayaan, bagaimana sih kepercayaan yang Kakak bahkan Papa Mama Kakak anut pada saat itu? Mereka itu ya seperti yang saya katakan tadi, mereka percaya kepada roh nenek moyang. Jadi mereka punya anggapan kayak gini, kalau misalnya mereka meninggal, kan mama papa maksudnya kakek nenek saya kan udah meninggal. Nah, dan dalam mereka meninggal itu masih dalam keadaan percaya kepada roh nenek moyang, Jingitiu, agama yang mereka Jingitiu. Nah, dengan anggapan bahwa ketika mama papa saya meninggal itu mereka akan bertemu dengan arwah nenek moyang gitu. Nah, kenapa mereka nggak mau percaya sama Tuhan Yesus secara khusus? Karena takutnya nanti kalau mereka meninggal nih, nggak bisa bertemu sama keluarga mereka yang udah meninggal duluan gitu. Jadi itu yang membuat mama dan papa, secara khusus mama lah, tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau cara penyembahannya di agama Jingitiu itu bagaimana ya Kak? Banyak cara yang mereka lakukan. Ada yang mereka pergi sembah kepada pohon yang besar, ada juga yang pergi ke batu-batu, terus ada rumah-rumah adat yang khusus untuk mereka menyembah. Dan di rumah itu, rumah saya masih rumah adat yang terbuat dari pohon, dari daun-daun apa namanya Kak? Yang dari daun, kayak daun kelapa. Kalau di sana namanya daun lontar. Nah, daun lontar persis ke apa Kak? Pohon apa sih kalau ada? Iya, pohon aren. Nah, itu rumah saya masih. Dan ada
ruangan terkecil di situ khusus untuk menyembah, khusus buat mama saya untuk mempersembahkan rempah-rempah buat nenek moyang, dan saya sering ikut, Kak. Kakak pernah melakukan ritual itu? Pernah, sering, tapi karena misalnya saya nggak ikut, Kak, pasti saya dimarahin. Oh, berarti ada paksaan ya untuk mengikuti ritual ada paksaan itu? Tapi karena saya mengikuti kemauannya mama, papa, dan keluarga semua yang belum percaya Tuhan, ya udah saya ikut-ikutan aja. Tapi saya nggak percaya, Kak, dalam hal itu. Saya nggak percaya. Apa yang membuat kakak nggak percaya dengan hal itu? Karena kan kakak dilahirkan dari keluarga seperti itu, pasti udah terdoktrin dari awal kalau kita itu mempercayai ini loh. Nah, kakak nggak percaya itu, gimana ceritanya bisa kayak gitu tuh? Nggak tahu aja sih. Cuman kan waktu itu kan maksudnya saya ketika mengenal dunia kan, Kak, udah mulai ikut sama teman-teman. Jadi saya lihat kan mama papa memberikan nasi. Kan kakek saya kan suka minum kopi dulu tuh, Kak. Oh, sama dong. Jadi kalau kayak misalnya hari Natal, hari apa gitu, mama buat kopi, terus nanti saya disuruh untuk nanti kamu persembahkan. Tahu mama saya tahu itu di mana tempat kakek saya suka minum kopi. Jadi disuruh mama saya menyuruh saya untuk meletakkan kopinya nanti. Setelah itu kamu panggil kakek kamu untuk minum ya. Saya lakukan, Kak. Tapi di situ saya nunggu. Kok nggak habis-habis kopinya saya? Itu, Kak. Terus yang datang itu semut. Ya ampun. Ya itu, mulai dari situ saya nggak percaya. Kok semut yang minum bukan kakek saya? Di mana kakek saya bilang kan. Terus bukan hanya kopi, Kak, tapi ada juga kue yang dibuat dari kacang hijau secara khusus. Enak banget itu kayaknya. Enak banget. Jadi saya nunggu. Ya udah, daripada dihabisin sama semut kan, lebih baik saya yang makan. Jadi sering saya yang makan, Kak, bukan. Nggak tahu juga saya kenapa mereka sampai percaya sepercaya itu ya. Sama hal itu. Jadi sekarang ada berapa bersaudara sih, Kak? Saya ada 8 bersaudara. Saya anak ke-6. Wow, ada 8 bersaudara nih. Dari 8 bersaudara ini tambah papa mama 2, berarti 10 dalam satu rumah. Apakah cuma kakak yang sudah percaya atau ada saudara lain yang sudah ikut percaya? Bagaimana itu, Kak? Bisa dikatakan baru kakak yang percaya. Bisa juga ada 2 orang di atas saya 1 dan 2 orang di atas saya, abang saya. Namanya Kak Michael. Itu pun dia percaya ikut-ikutan sama teman-teman. Karena waktu saya kemarin ngobrol sama dia, Kak, kenapa kakak bisa percaya sama Tuhan Yesus? Apa alasan kakak? Terus dibilang, iyalah, kan kakak hidup di kalangan teman-teman kakak juga orang Kristen. Ya udah, kakak ikut aja. Terus memberi diri dibaptis. Setelah itu, karena saya masih di Kupang juga waktu itu, belum kesini ketika dia dibaptis. Setelah dia dibaptis, sorenya kan masih ada gereja, Kak. Dia nggak ikut lagi, udah pergi minum mabuk. Dari situ dia kayaknya sampai sekarang pun nggak pernah masuk gereja lagi. Tapi masih digumulkan ya sampai masih sekarang. Digumulkan. Tapi tadi kakak bilang kakak ikut-ikutan sama teman-teman kakak waktu kecil. Memang bagaimana sih lingkungan di Pulau Sabu itu? Apakah mereka udah banyak yang hidup mengenal Yesus atau bagaimana gitu? Kalau hidup mengenal Yesus itu kayaknya belum terlalu, mau dibilang baru 70% lah, Kak. Udah banyak itu 70%, Kak. Tapi kan di sana juga namanya juga anak-anak muda kan, Kak. Jadi bisa dikatakan udah Kristen, tapi hanya KTP-nya aja yang Kristen, Kak. Belum hidup sungguh-sungguh kayak mana sih cara hidup orang Kristen yang sebenarnya. Paham. Berarti kehidupan anak-anak muda di Pulau Sabu itu masih ya mengikuti dunia inilah ya. Benar. Dan banyak juga anak-anak muda di Pulau Sabu yang udah jatuh dalam pergaulan bebas. Karena kakak mengundang saya, jadi saya cerita aja ya keluarga saya ya. Saya masih punya adik 2 orang, cowok dan cewek. Nah, sama-sama adik saya ini udah punya anak. Iya, udah punya anak. Tapi mereka belum menikah. Dan itu yang menjadi pergumulan saya, Kak. Jadi kebanyakan di sana itu mereka itu bergaulnya udah pacaran, tapi udah seakan-akan mereka udah jadi suami istri gitu, Kak. Berarti melakukan hal itu sebelum menikah ya, Kak? Sampai sekarang pun belum menikah, tapi udah punya 2 anak. Adik saya yang khusus yang cewek ya. Kalau yang cowok baru kemarin lahiran calon istrinya, tapi karena udah nggak jadi nikah juga. Kalau menghadapi hal-hal seperti itu, respon masyarakat di situ tuh seperti apa ya, Kak? Apakah udah biasa atau bahkan apaan sih ini kayak gitu? Biasa aja, Kak. Karena itu mau dibilang udah kayak jadi cara hidup mereka gitu.
udah budaya ya, mau Kak. dibilang budaya juga udah masuk kayaknya sekarang. Tapi kalau dulu Ya itu ampun. memang masih agak ketat gitu. Tapi sekarang ketika saya lihat, loh kok banyak sekali adik-adik saya udah pada nikah, udah pada punya anak. Saya cerita dulu lah keluarga saya sendiri, itu udah terjadi dalam keluarga saya. Nih Kak, melihat situasi Pulau Sabu seperti itu, anak-anak di sana seperti itu, pernah nggak sih Kakak berpikir kayak ini, kayaknya beruntung deh aku, sebelum aku jatuh ke dalam hal itu, aku udah datang ke Sumatera Selatan ini. Pernah nggak sih Kakak berpikir kayak gitu? Pernah sih, waktu itu juga karena saya juga udah saya bilang kan, saya sebenarnya nakal dulu itu, mau dibilang susah dibedakan cowok apa cewek, dan saya nggak suka rambut panjang, dan Jadi rambut Kakak dari dulu pendek kayak cowok gitu. Waktu SMA udah bener-bener ajaib terjadilah di tempat ini Kak. puji Tuhan, karena Tuhan memanggil saya. Dan saya cerita dulu Kak, kenapa saya bisa percaya sama Tuhan Yesus. Yes, coba. Nah, waktu itu tadi saya bilang kan Kak, saya baru ingat sekarang, waktu saya SD itu ternyata saya pernah menulis surat-surat kecil untuk Tuhan. Wow, romantis banget. Iya, padahal itu posisi saya belum percaya, belum dibaptis loh Kak. Tapi saya ingat waktu itu saya tulis surat terakhir itu, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku nggak tahu di mana Tuhan sekarang, tapi kok aku rasa itu kayak dekat banget sama Tuhan gitu. Itu yang saya ingat Kak. Dan surat itu pun saya tahu posisinya sekarang, karena rumah saya belum diganti sampai sekarang, tapi kayaknya udah dimakan ini rayap. Iya, mungkin ya Kak. udah kayaknya udah 5 tahun di sini nggak pernah pulang, jadi mungkin itu. Dan memang dari SD Kak, saya udah pengen sekali untuk Kristen, untuk percaya sama Tuhan. Tapi oleh karena latar belakang keluarga yang tidak percaya, dan juga sering dilarang untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh orang-orang Kristen, oleh gereja di sana. Jadi saya takut secara khusus mama, ketika, singkat cerita ya Kak ya, saya cerita, ketika saya masuk SMA, masuk SMP dulu, itu juga mama nggak setuju kan saya sekolah, karena dibilang udahlah karena kami punya sawah dan lain sebagainya, udah nanti kamu kerja ini aja, nggak usah sekolah, atau ujung-ujungnya juga nanti jadi petani, bakalan ke situ lagi. Bakalan ke situ lagi itu. Tapi saya nggak mau, karena memang pada dasarnya nakal kan Kak. Dan saya udah dari dulu punya prinsip, udahlah kalau saya udah sekolah SD udah sampai selesai lah, sampai SMA saya bilang. Dan waktu SMP juga saya tidak tinggal di rumah, tapi tinggal sama orang tetangga atau siapa? Masih keluarga sih, masih keluarga, dan dia bersedia untuk mengizinkan saya untuk tinggal di rumah. Kenapa Kakak tinggal di rumah keluarga Kakak? Kenapa nggak sama orang tua aja gitu? Waktu itu karena saya udah bilang saya nakal Kak. Jadi saya sering dipukuli sama mama. Dan saya sering dipukuli sama mama, dan dibilang waktu saya mau masuk SMP itu mama udah lepas tangan. Kalau kamu mau sekolah ya udah kamu tanggung sendiri uang sekolah. Ya nggak apa-apa. Akhirnya saya cerita, karena orang yang saya tinggal juga ini guru SD saya dan masih keluarga. Akhirnya dia bilang ya udah tinggal sama mama aja. Saya juga panggil dia mama sampai SMP, mau masuk SMA juga masih tinggal di rumah tante saya, Tante Vincent namanya. Dan sering berantem juga sama mama. Sering berantem karena ada kata-kata yang membuat saya nggak terima gitu. Ketika saya dipukuli sama mama, bapak saya yang bela. Dan mama pernah bilang sama saya, kalau nggak salah ya, mama pernah bilang ya udah nanti kalau kamu udah besar, kamu nikah aja sama bapakmu. Itu yang masih teringat sama saya sampai sekarang. Dan itu yang membuat saya nggak nyaman di rumah. Membuat saya nyaman di rumah. Tapi saya tahu diri, mungkin karena saya nakal, sering gak hargai orang tua dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya memang saya lihat kehidupan mama dan papa yang dari dulu sering berantem. Bahkan bukan hanya papa dan mama yang berantem, tapi sama abang-abang saya juga kayak gitu. Abang saya memperlakukan mama kayak bukan ibu. Jadi itu yang membuat saya mungkin ya membuat mama nggak senang dan membuat saya nakal juga Kak. Itu pada singkat ceritanya pada tanggal 31 Mei 2015 itu saya posisi dalam kelas 2 SMA. 31 Mei 2015 saya mengambil
keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ada tim dari sini juga, dari sini, Kak? dari STTE yang datang ke Pulau luar Sabu, biasa. dan juga tim dari Batu Malang pada waktu itu. Tapi itu bukan hal yang mudah buat saya, Kak. Ketika saya mau mengambil keputusan itu, jam 9 malam pas malam minggu itu, besoknya mau dibaptis, saya kembali lagi minta izin sama mama. Itu dalam posisi saya udah balik ke rumah ya, Kak ya, setelah SMA, maksudnya pas kelas 2 SMA. Saya bilang sama mama, jam 9 malam itu mama sama papa udah tidur. Saya bangunin ma, terus mama bangun, kenapa? Terus saya langsung memberitahukan mama, dia bilang besok saya mau dibaptis ma. Abis itu mama langsung emosi dan langsung diambil bantal yang dia pakai, langsung dilemparnya ke saya. Itu malam, jam 10, bukan jam 9, jam 10 malam. Di situ saya hanya bisa terduduk dan saya menangis. Saya bilang, Tuhan, ini udah menjadi keputusan saya dan udah bertahun-tahun mau dibilang saya mau percaya sama Tuhan. Tapi masih selalu ada tantangan. Tapi karena saya udah umur 17 tahun waktu itu. Jadi saya berpikir, HAM itu udah berlaku sama saya. Jadi apapun yang terjadi saya akan lewati itu, saya bilang. Dengan keyakinan itu, saya karena adik dari mama saya juga dekatnya di situ, maksudnya rumahnya dekat. Jadi daripada saya di rumah, saya takut nanti mama makin emosi dan makin memukuli saya. Jadi saya mengambil keputusan, udah saya pergi di rumah Om di sebelah. Saya datang nangis, terus Om bangun, katanya kenapa? Saya bilang, tadi saya memberitahukan mama kalau besok saya mau dibaptis, cuma mama nggak setuju, masih tetap dalam komitmennya yang dulu. Saya bilang kayak gitu, nggak mengizinkan saya. Terus mama juga mukulin saya bilang kayak gitu. Ya udah, akhirnya Om bilang nggak apa-apa, kamu tidur di sini aja. Saya nggak bisa tidur, Kak, sampai pagi. Cuman Om bilang, ya udah kamu pergi ambil baju yang untuk kamu pakai besok untuk dibaptis itu, terus kamu tidur di sini. Sampai besok paginya mau pergi ke gereja, Om saya ngantar. Saya pergi sendiri di gereja, Kak. Biasanya kalau di sana itu ada Bapak Ani sama Mama Ani, namanya. Bapak Ani apa itu, Kak? Kalau Bapak Ani di sana itu orang tua rohani. Oh ya, orang tua rohani yang harus mendampingin dia di gereja kan, Kak. Tapi kalau saya hanya sendiri, Kak, waktu itu karena Om bilang kalau misalnya Om ikut gereja nanti takutnya mama datang terus nanti dibilang Om yang suruh kamu untuk Kristen. Situasi Om Kakak saat itu apakah sudah menerima Yesus atau masih? Puji Tuhan sudah, Kak. Oh iya. Itu pun Om saya dibaptis tanpa memberitahukan mama karena udah tahu Om saya pasti mama pasti bakalan ditolak ya, ditolak. Jadi singkat ceritanya, Kak, tim dari Batu Malang dan dari STTE juga sudah datang. Akhirnya saya sampai di gereja saya masih nangis, Kak. Masih nangis, terus kemudian saya lupa ibu itu nama siapa. Ditanya, kenapa kamu menangis? Terus saya bilang, saya takut. Kenapa kamu takut? Soalnya mama saya nggak mengizinkan saya untuk dibaptis. Saya bilang, untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, nggak apa-apa, dibilang ibu itu. Akhirnya didoakan. Setelah didoakan, saya masih nangis sejadi-jadinya dalam gereja itu. Saya cuma minta sama Tuhan, karena saya sudah punya feeling, Kak. Karena mama masih dalam posisi emosinya tinggi waktu itu. Jadi saya udah punya feeling pasti mama akan datang ke gereja dan membuat kekacauan di gereja. Dan itu terjadi, Kak. Tapi saya cuma berdoa sama Tuhan. Itulah kenapa saya semakin percaya sama Tuhan Yesus yang saya percaya itu. Saya bilang sama Tuhan, dalam posisi menangis dan mau dibilang gak berdaya dalam gereja itu, saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, kalaupun mama datang ke gereja, saya minta tolong sama Tuhan, jangan membuat emosi mama dulu melunjak, tapi biarkan dulu selesai semua acara, saya bilang. Maksudnya selesai dibaptis, saya bilang. Puji Tuhannya, Tuhan jawab. Kak, setelah Pak Fecer Manafel, bapaknya kakak dari Pak Sebi, yang membaptis saya waktu itu kan, Kak. Setelah dia percik air itu, saya lihat ke samping gereja, karena gereja kami belum ada temboknya kan masih ini. Jadi saya melihat mama saya dengan tatapan tajam, Kak. Jadi membuat saya semakin takut waktu itu. Dan saya udah tahu pasti mama akan marah sebesar-besarnya di situ. Akhirnya benar. Setelah saya dibaptis itu, Kak, setelah dipercik, mama langsung marah-marah, semua kata-kata kotor keluar di situ. Bahkan di dalam gereja itu? Dalam gereja itu. Dan semua jemaat pada, entah mereka menangis
karena melihat saya sedih dan diperlakukan kayak gitu, atau melihat karena ya situasinya nggak baik atau gimana, tapi rata-rata jemaat pada waktu itu menangis melihat saya. Pak Pendeta Fetcher cuman bilang sama saya, kamu datangin aja mama, kamu minta maaf sama mama. Ketika saya mau datang sama mama mau minta maaf kak, itu udah bubar semua jemaat, udah pada ngumpul semua itu karena lihat saya kan diperlakukan kayak gitu. Saya mau minta maaf sama mama, mama langsung tendang saya kena di sini. Jadi dalam posisi saya pakai baju putih waktu itu. Jadi memang kaki mama itu di sini semua. Jadi saya ingat sekali setelah itu saya nggak jadi minta maaf, saya langsung berlutut di situ, saya menangis. Dan mama mengeluarkan kata di depan Pak Fetcher waktu itu. Kalau tidak saya salah, mama juga nampar Pak Fetcher pada waktu itu. Dibilang, mama, kalian mempersembahkan anak saya kepada setan, dibilang kayak gitu. Tuhan Yesus, mama bilang Tuhan Yesus itu setan kak. Jadi oke lah, nggak apa-apa saya bilang. Saya merinding loh kak. Saya bilang nggak apa-apa, saya bilang mau mama bilang setan ataupun apapun itu sama Tuhan, saya tetap percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat saya bilang. Setelah itu mama sampai mau minta maaf ya kak, sampai mau buka pakaiannya di situ, mau membuktikan bahwa saya keluar dari rahim mama saya. Dibilang kayak gitu. Jadi karena dipermasalahkan karena para gembala dan juga lainnya mempersembahkan saya kepada setan, kata mama. Terus bukan hanya itu kak, yang lebih menyedihkannya, mama sampai bilang di depan Pak Pendeta, semua hamba Tuhan yang datang pada waktu itu, bahwa mama tidak mau menganggap saya sebagai anak lagi. Itu yang membuat saya sedih kak. Dari situ saya nggak balik ke rumah karena dengan ancaman bahwa ketika saya pulang ke rumah mama akan membunuh saya. Itu yang saya ingat sampai sekarang, mama akan membunuh saya. Jadi jangan pernah injak lagi rumah saya, dibilang kayak gitu sama saya. Akhirnya ada seorang bapak yang mengatakan di telinga saya, udah nggak apa-apa, kamu nggak usah pulang rumah, pulang dari gereja ini kamu langsung ke rumah bapak. Dengan sedihnya, woi gini ya, kalau mau mengikut Tuhan kayak gini ya, saya bilang. Tapi dalam hal itu pun saya tidak ragu untuk mengikut Tuhan, tetap teguh. Walaupun karena ada firman Tuhan yang saya ingat sebelum, waktu saya masih duduk nangis sebelum ibadah itu, ada seorang hamba Tuhan yang memberikan saya ayat firman Tuhan di Mazmur 27 ayat 10, mengatakan, sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan engkau, namun Tuhan menyambut aku. Itu yang menjadi kekuatan buat saya waktu itu. Oh gini ya, nggak apa-apa kalaupun mama nggak menganggap saya sebagai anak lagi, ada Tuhan kok yang akan menjadi ayah dan ibu buat saya bilang. Dan orang-orang juga banyak yang mengasihi saya bilang. Tapi asal mama tahu, Tuhan yang saya percaya adalah Tuhan yang memberikan keselamatan yang kekal buat saya. Dan dia akan tetap menjadi Bapa buat saya. Dan kurang lebih kalau nggak salah 10 bulan atau 3 bulan lah saya tinggal di rumah om itu kak. Dengan saya pergi dari rumah, tidak ada berita apapun. Maksudnya kalau seorang ibu pasti nanya kan di mana keberadaan anak saya. Tapi ini mama nggak pernah nanya saya di mana, entah saya udah meninggal atau bagaimana, nggak pernah nanya kak. Itu yang, oh Tuhan, nggak apa-apa. Sampai akhirnya tim dari Batu Malang juga, Kak Sisil, istrinya Pak Semi Takaliwang, waktu itu menguatkan saya dan sampai bilang, ya udah kamu lanjut sekolahnya di Batu Malang aja. Saya cuma bilang kayak gini, tapi saya percaya itu pekerjaan Roh Kudus kak. Wow. Dalam posisi sakit hati, bukan sakit hati sih, mungkin dalam keadaan sedih dan udah diusir dari rumah, nggak dianggap sebagai anak, diancam untuk dibunuh. Saya cuma bilang gini, kak, saya bilang kalau misalnya saya pergi ke Batu Malang, saya melanjutkan sekolah di sana, gimana dengan permasalahan ini? Saya bermasalah sama mama, saya pergi dengan membawa masalah itu. Apakah dari jarak jauh kami bisa menyelesaikan? Enggak kan, saya bilang. Jadi akhirnya saya bilang, enggak kak, saya tetap melanjutkan sekolah di sini, saya bilang. Ya udah, itu keputusan yang sangat luar biasa buat kamu. Iya kak, saya bilang, karena yang bermasalah adalah saya dan mama. Saya bilang, saya harus selesaikan masalah ini dan saya pastikan Tuhan akan mengubah hati mama dan dia akan menerima saya sebagai anak lagi, saya bilang. Dan puji Tuhan sampai saya selesai SMA, mau selesai SMA kalau tidak salah waktu itu, saya tinggal di rumah om itu.
dan tanggal 23 waktu itu, saya lupa bulan berapa, bapak kandung saya datang mengajak saya untuk pulang ke rumah. Oh, menjemput pulang. Saya langsung nanya sama bapak. Saya bilang, ini atas suruhan mama atau inisiatif bapak sendiri? Terus bapak langsung bilang, disuruh mama. Wow. Saya menangis di situ, Kak. Saya menangis, kagum sama pekerjaan Tuhan, sama kuasa Tuhan gitu. Oh, selama ini ya saya minta, Tuhan menjawab. Saya bilang, walaupun memang saya menderita, saya sedih. Selama 2 minggu itu kalau tidak salah, saya menangis terus, Kak. Pergi ke sekolah juga sampai guru-guru saya juga tahu kalau saya punya masalah kayak gitu. Itu, Kak, yang menjadi sejarah dalam hidup saya dalam mengiring Tuhan itu. Sampai akhirnya saya mengambil keputusan untuk percaya Tuhan, untuk dibentuk di STTE, menjadi hamba Tuhan. Pada awalnya sebenarnya saya bukan cita-cita mau jadi hamba Tuhan. Jadi tapi dulu apa, Kak? Yang mama tahu itu saya cita-cita mau jadi poluan, Kak. Oh. Jadi ketika saya mau ke sini pun saya kasih tahu sama mama, saya mau jadi hamba Tuhan. Terus mama langsung bilang, bukannya kamu dulu mau jadi polisi, kayak gitu. Nggak jadi, Ma. Saya bilang, biarlah saya jadi polisi Tuhan aja. Saya bilang kayak gitu. Keren banget. Sampai saya mau berangkat ke sini pun, Kak, di situ baru saya lihat, oh ternyata mama saya sayang sama saya. Sampai dia meneteskan air mata dan dia gak berani ngantar saya ke pelabuhan untuk berangkat. Takut kehilangan? Takut kehilangan dan dia sedih banget. Tapi saya percaya itu semua ada dalam rencana Tuhan dan kuasa Tuhan yang bekerja dalam hati mama. Sehingga mama boleh terima saya lagi sebagai anak. Itu sih yang sedih banget, Kak. Itu cerita hidup saya ketika saya mau percaya Tuhan. Wow, panjang sekali. Tapi Kak, sekarang kan Kakak dari tingkat 1 sampai sekarang ini udah di tingkat 5, tinggal nunggu 2 bulan lagi, guys. Kakak ini akan wisuda. Dan Nggak nyampe 2 bulan, Kak. Oh, nggak nyampe 2 bulan lagi ya? Iya. 20 hari lagi. Wow, maaf, 20 hari lagi, guys. Bakalan wisuda, bakalan pakai apa ya, Kak? Toga. Jadi selama pembentukan 5 tahun di tempat ini, apakah Kakak pernah berada dalam titik terendah, pengen pulang gitu? Kalau mau dibilang ada di titik terendah sih, enggak. Pernah, Kak. Pernah, waktu saya praktis 1 tahun. Saya mendengar kabar dari keluarga, kalau mama saya itu dipukuli sama abang saya sampai diseret, ditarik kakinya katanya, itu ceritanya. Terus saya di situ nangis. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kok gini sih? Udah bertahun-tahun saya berdoa sama Tuhan supaya pulihkan keluarga saya, supaya mereka semua mau percaya Tuhan. Tapi kok malah menambah-nambah masalah gitu kan? Saya bilang. Tapi nggak sampai minta pulang sih, cuman kayak menyalahkan Tuhan gitu. Terus ada juga Pak Pendeta, mentor saya bilang, udah nggak apa-apa, dibilang kayak gitu. Itu Tuhan izinkan supaya kamu semakin kuat, semakin teguh, semakin teguh di dalam Tuhan. Tapi kalau berpikir untuk pulang sih nggak pernah. Wow, puji Tuhan sekali. Gitu Ya, ternyata panjang sekali percakapan kita pada malam hari ini, dan jujur ini sangat memberkati aku secara pribadi, Kak. Kalau ternyata mengikuti Yesus itu bukan suatu hal yang sangat mudah. Nih, Kak, ada nggak pesan Kakak untuk teman-teman muda di luar sana yang mungkin saat ini sedang berada dalam titik terendah karena mengikuti Yesus, atau saat ini sedang jenuh mengikuti Yesus? Ada nggak pesan Kakak untuk mereka? Gitu? Kalau pesan dari saya, secara khusus buat anak-anak muda yang mungkin mengalami hal seperti yang saya alami juga, saya cuma mau bilang, orang tua kita adalah Tuhan yang sementara di dunia ini. Tapi kita punya Tuhan yang kekal, yang akan menjadi orang tua kita selamanya, yaitu Tuhan Yesus. Jadi walaupun ada tantangan, rintangan yang harus dihadapi, jangan pernah takut. Karena Tuhan akan selalu ada buat kita. Dan mungkin bukan hanya tantangan dari orang tua atau orang-orang terdekat. Mungkin juga dari pacar, ya kan, Kak? Benar. Dari pacar yang sudah kita sayangi, sudah kita cintai, tapi tiba-tiba ditinggalin dan lain sebagainya. Dan mungkin juga beda agama, kan, Kak? Jangan pernah takut. Tetap berpegang teguh bahwa Tuhan Yesus akan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Sekali. Dan Tuhan tidak akan pernah melepaskan tangan kita sebagai anak-anaknya yang mau mengandalkan Dia selalu dalam kehidupan kita. Oke, luar biasa. Jadi teman-teman, seperti itu perjalanan kehidupan Kak Laluria di tempat ini. Semoga teman-teman di luar sana terberkati, dan dari saya sih mau katakan bahwa untuk mengikuti Yesus itu bukanlah satu hal yang mudah. Namun kita mau percaya bahwa ketika kita mengikuti Yesus ada hal yang akan kita gapai nanti, yaitu mahkota kemuliaan Tuhan. Jadi
pada malam hari ini mungkin untuk teman-teman yang saat ini berada dalam pergumulan, saat ini sedang berada dalam kegoyahan iman, kami terbuka di tempat ini untuk menerima setiap keluhan dari teman-teman, untuk sharing terhadap kami di tempat ini. Kami akan cantumkan nomor di bawah ini yang bisa dihubungi, dan kami juga mengingatkan untuk teman-teman, kita akan hadir di minggu depan di jam yang sama, di waktu yang sama, dengan narasumber yang jauh lebih menarik dan serta tema juga yang jauh lebih menarik di Boom Bincang Orang-Orang Muda. Jadi tapi Kak, kita berdoa dulu ya Kak sebelum menutup semua ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami boleh berbincang-bincang banyak hal tentang kehidupan dari Kak Laluria yang cukup memberkati kami semua. Harapan kami Tuhan, Engkau terus memberkati Kak Laluria di tempat ini agar ia boleh menyelesaikannya dengan baik. Bahkan kami rindu keluarganya boleh dipulihkan Tuhan. Bahkan kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman muda yang saat ini menonton kami di tempat ini. Kami rindu Engkau juga memberkati mereka agar di dalam mengikuti Yesus mereka boleh terus semangat bahkan tidak berada dalam titik terendah. Terima kasih Tuhan, saat ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, dadah. See you.